Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok mata kuliah teori akuntansi akan mempresentasikan tentang kewajiban dengan anggota kelompok Sri Aulianaldi, saya sendiri, dengan BP 17110015 dan rekan saya Lisa Atalia dengan BP 17110019. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasan, poin-poin yang akan kami bahas yaitu ada beberapa poin. Yang pertama, pengertian atau definisi kewajiban. Karakter utama kewajiban dan karakter pendukung dari kewajiban, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pelunasan. Baiklah, untuk materi yang pertama akan saya pandu langsung, yaitu tentang sebelum kita memasuki lebih dalam soal kewajiban, lebih baik kita mengetahui apa itu pengertian dari kewajiban itu sendiri. Menurut FASB, kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang dan kesatuan usaha untuk mentransfer aset atau menyediakan atau menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di masa datang sebagai akibat transaksi dan kejadian di masa lalu. Definisi FASB ini digunakan sebagai basis pembahasan karena definisi tersebut cukup sistematik. Artinya, definisi tersebut mencakup berbagai gagasan atau kata kunci yang terkandung dalam beberapa definisi dan sumber-sumber lainnya. Secara umum, kewajiban mempunyai karakteristik. Terdapat karakteristik utama dan karakteristik pendukung. Baiklah, karakteristik utama yaitu pengorbanan manfaat ekonomi. Untuk dapat disebut sebagai kewajiban, suatu objek harus memuat suatu tugas atau tanggung jawab kepada pihak lain yang mengharuskan kesatuan usaha untuk menunaikan, melaksanakan dengan cara mengorbankan manfaat ekonomi yang cukup pasti di masa yang akan mendatang. Secara umum, keharusan pengorbanan sumber ekonomi masa datang tidak dapat menjadi kewajiban kalau keharusan tersebut telah bersifat terbuka atau tidak pasti. Kesatuan usaha tidak mempunyai keharusan untuk mentransfer aset ke pemilik kecuali dalam kesatuan usaha dilikuidasi. Yang kedua, yaitu keharusan sekarang. Keharusan sekarang ini terdapat mencakup beberapa keharusan, yaitu keharusan kontraktual, keharusan konstruktif, keharusan demi keadilan, keharusan bergantung atau bersyarat. Yang pertama, keharusan kontraktual. Keharusan kontraktual ini yaitu di mana kewajiban yang harus yang timbul akibat perjanjian atau hukum yang ada di dalam kewajiban pada suatu kesatuan usaha. Contohnya dan ini mengikat. Contohnya utang pajak, utang bunga, dan utang obligasi. Yang kedua, kesatuan konstruktif. Kesatuan konstruktif itu keharusan yang timbul akibat kebijakan kesatuan usaha dalam rangka menjalankan dan memajukan usaha untuk memenuhi apa yang dipraktik usaha yang baik atau etika bisnis dan bukan memenuhi kewajiban hukum atau yuridis. Contohnya, servis gratis kepada sepeda motor yang diberikan oleh dealer itu sendiri, dan pengembalian uang untuk barang yang ternyata cacat atau rusak, dan tunjangan hari raya. Yang ketiga, keharusan demi keadilan. Keharusan yang ada sekarang yang menimbulkan kewajiban bagi perusahaan semata-mata karena panggilan etis atau moral. Contohnya, kewajiban memberikan donasi untuk badan amal tiap akhir tahun dan kewajiban memberikan tunjangan atau hadiah kepada penduduk yang ada di sekitar perusahaan karena ketidaknyamanan perusahaan itu.
Nah, yang keempat, keharusan bergantung atau bersyarat. Keharusan yang memenuhi tidak pasti karena bergantung pada kejadian masa yang akan datang atau terpenuhinya syarat-syarat tertentu di masa datang. Karakteristik kewajiban yaitu karakteristik pendukung. FASB menyebutkan beberapa karakteristik pendukung dari kewajiban itu sendiri. Yang pertama, keharusan membayar kas. Pelunasan kewajiban pada umumnya dilakukan dengan pembayaran kas. Esensi kewajiban lebih terletak pada pengorbanan manfaat ekonomi masa datang daripada terjadinya pengeluaran kas. Adanya pengeluaran kas merupakan hal penting untuk mengaplikasikan definisi kewajiban karena dua hal. Yang pertama, sebagai bukti adanya suatu kewajiban. Yang kedua, sebagai pengukur atribut atau besarnya kewajiban yang cukup objektif. Karakteristik kedua, identitas terbayar jelas. Bila identitas terbayar sudah jelas, hal tersebut dapat menguatkan bahwa kewajiban memang ada. Tetapi untuk menjadi kewajiban identitas terbayar tidak harus dapat ditentukan pada saat keharusan terjadi. Yang ketiga, berkekuatan hukum. Memang pada umumnya keharusan suatu entitas untuk mengorbankan manfaat ekonomi timbul akibat klaim yuridis yang mempunyai kekuatan memaksa. Adanya daya paksa yuridis hanya menunjukkan bahwa kewajiban tersebut memang ada dan dapat dibuktikan secara yuridis material. Meskipun demikian, daya paksa yang melekat pada klaim-klaim hukum bukan merupakan syarat mutlak untuk mengakui adanya suatu kewajiban. Part 4, pengakuan. Pada prinsipnya, kewajiban diakui pada saat keharusan telah mengikat akibat transaksi yang sebelumnya terjadi. Mengikatnya suatu keharusan harus dievaluasi atas dasar kaidah pengakuan. Kriteria pengakuan lebih berkaitan dengan pedoman umum dalam rangka memenuhi karakteristik kualitatif informasi, sehingga elemen statement keuangan hanya dapat diakui bila kriteria definisi, keberpautan, keteradalan, dan keterukunan dipenuhi. 4 kaidah pengukuran untuk menandai pengakuan kewajiban. Yang pertama, ketersediaan dasar hukum. Kaidah ini terkait dengan kualitas keteradalan dari keberpautan informasi. Yang kedua, kriteria konsep dasar. Kaidah ini merupakan penjabaran teknis kriteria keteradalan. Keadaan-keadaan tertentu yang menimbulkan konsep konservatisme terhadap terterapkan dapat memicu pengakuan kewajiban. Yang ketiga, ketertentuan substansi ekonomi transaksi. Kaidah ini berkaitan dengan masalah relevansi informasi. Yang keempat, keterukunan nilai kewajiban. Kerukunan merupakan salah satu syarat untuk mencapai kualitas keteradalan informasi. Kaidah pengakuan kewajiban pada saat penandatangan kontrak bila pada saat itu hak dan kewajiban telah mengikat. Bersamaan dengan pengakuan biaya bila barang dan jasa yang menjadi biaya belum dicatat sebagai aset sebelumnya. Bersamaan dengan pengakuan aset, kewajiban timbul ketika hak untuk menggunakan barang dan jasa diperoleh pada akhir periode karena penggunaan azas aktual melalui proses penyesuaian. Part 5, pengukuran. Pengukuran dilakukan setelah suatu kewajiban terukur dengan cukup pasti. Terjadinya kewajiban pada umumnya disertai dengan pemerolehan aset atau timbulnya biaya. Pemerolehan aset dapat berupa kas yang terjadi dari transaksi peminjaman, pembelian, atau penerimaan uang muka untuk barang atau jasa. Kewajiban dalam pembelian kredit. Dasar pengukuran aset yang paling objektif adalah kas tunai dan kas tunai implisit. Karena kewajiban merupakan bayangan cermin aset, pengukuran mengikuti pengukuran aset, diskon dan premium obligasi. Dalam hal
obligasi jangka panjang, jumlah rupiah uang yang diterima oleh penerbit dan yang dibayarkan oleh kreditor penerbitnya hanyalah merupakan bagian kecil dari jumlah rupiah total yang diterbitkan dalam kontrak obligasi. Makna harga efektif obligasi. Segera setelah transaksi terjadi, maka kesepakatan dalam hubungan dengan obligasi tersebut mulai menunjukkan makna yang sebenarnya. Diskon obligasi merupakan bunga yang belum dibayar, yaitu bagian bunga efektif total yang baru akan dibayarkan pada saat datangnya obligasi jatuh tempo. Premium obligasi. Premium yang dibayarkan investor untuk obligasi merupakan unsur dari jumlah rupiah utang perusahaan bersamaan dengan berjalannya waktu mendekati jatuh tempo. Kewajiban moneter dan non-moneter. Kewajiban moneter merupakan kewajiban pengorbanan sumber ekonomi masa datangnya berupa kas dengan jumlah rupiah dan saat yang pasti, atau baik jumlah tunggal maupun beberapa pembayaran secara berkala. Sedangkan kewajiban non-moneter keharusan untuk menyediakan barang dan jasa dengan jumlah dan aset yang cukup pasti. Uang biasanya timbul karena penerimaan pembayaran di muka untuk barang dan jasa tersebut. Bahasan selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Lisa Atalia. Kepada Lisa, dipersilahkan. Saya Lisa Atalia akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Sri Aulia Rinaldi mengenai kewajiban. Di sini saya akan menjelaskan 4 poin, yaitu penilaian, pelunasan, penyajian, dan hak mengkompensasi. Penilaian kewajiban pada saat tertentu adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dikorbankan seandainya pada saat tersebut kewajiban harus dilunasi. Dengan kata lain, penilaian adalah penentuan nilai sekarang dari suatu kewajiban. Kemudian pelunasan. Pelunasan ini merupakan tindakan atau upaya yang sengaja dilakukan oleh kesatuan usaha untuk memenuhi liabilitas pada saatnya dan dalam kondisi normal usaha sehingga bebas dari liabilitas tersebut. FASB menetapkan bahwa suatu kewajiban dapat dikatakan lenyap kalau salah satu dari kondisi berikut ini dapat mereka penuhi. Yang pertama, debitur membayar atau melunasi dan bebas dari semua keseharusan yang berkaitan dengan hutang. Yang kedua, debitur telah dibebaskan secara hukum dari statusnya sebagai penanggung hutang, baik dari keputusan pengadilan maupun oleh kreditur. Yang ketiga, debitur menaruh aset atau kas lainnya yang tidak dapat ditarik kembali dalam suatu perwalian yang semata-mata digunakan untuk pelunasan pembayaran bunga serta pokok suatu peminjaman. Ada 4 cara pelunasan efektif. Yang pertama, transfer aset finansial. Yang kedua, pelunasan sebelum jatuh tempo. Yang ketiga, utang terkonferensi. Dan yang keempat, pembebasan substantif. Transfer aset finansial ini merupakan upaya untuk melunasi kewajiban suatu entitas dapat mentransfer aset finansial termasuk kas, barang, atau jasa. Pelunasan kewajiban dengan aset finansial juga dapat bersifat tuntas bila penyerahan aset finansial bersifat tak bersyarat dan dianggap sebagai penjualan. Pelunasan sebelum jatuh tempo. Bila kewajiban dilunasi pada saat jatuh tempo, nilai jatuh tempo dengan sendirinya merefleksi nilai sekarang dari suatu kewajiban, sehingga tidak ada selisih antara nilai rupiah yang dibayar dengan nilai nominal. Nilai jatuh tempo juga akan sama dengan nilai buku atau nilai bawaan dari suatu kewajiban, karena proses amortisasi selisih antara nilai nominal dan nilai pasar pada saat penerbitan hutang. Utang terkonferensi ini merupakan salah satu instrumental finansial tersebut, di mana sekuritas utang semacam ini biasanya mempunyai status sebagai kewajiban dan ekuitas sekaligus. Suatu keadaan yang dicapai pada saat debitur telah menetapkan kas atau aset lainnya ke perwalian yang ditujukan semata-mata untuk pelunasan hutang tertentu, dan pada saat itu dapat dipastikan bahwa debitur tidak lagi harus melakukan pembayaran, karena dana yang terkumpul dan aliran kas dari aset tersebut cukup untuk menutupi pokok dari pinjaman serta bunganya. Kemudian penyajian. Kewajiban disajikan dalam neraca sebagai dasar urutan kelancarannya,
sejalan dengan penyajian aset, di mana PSAK nomor 1 pasal 39 menggarisbawahi aset lancar disajikan menurut urutan likuiditasnya, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh tempo. Kewajiban jangka pendek disajikan lebih dahulu daripada kewajiban jangka panjang. Kemudian hak mengkompensasi. Pengkompensasian aset dan kewajiban dalam neraca adalah tidak layak kecuali terdapat hak mengontra. Dalam FASB Interpretation nomor 39 mendefinisikan hak mengontra sebagai berikut yang terdapat dalam paragraf yang kelima. Hak mengontra adalah hak yuridis debitur lantaran kontrak atau lainnya untuk menghapus semua atau sebagian utang kepada pihak lain dengan cara mengkompensasi utang tersebut dengan jumlah pihak lain berutang kepada debitur. Hak mengontra ini ada bila mana semua kondisi berikut ini dapat mereka penuhi. Yang pertama, tiap pihak dari dua pihak yang mengontra utang kepada yang lain suatu jumlah rupiah tertentu. Yang kedua, pihak pelapor mempunyai hak mengompensasi jumlah yang utangnya dengan jumlah yang diutang pihak lain. Yang ketiga, pihak pelapor memang berniat untuk mengkompensasinya. Yang keempat, hak mengkompensasi terpaksa secara hukum. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.